kita memiliki Bandara Doho. Alhamdulillah beroperasi kembali setelah beberapa bulan ada kemandekan. Dan ini adalah bagian dari infrastruktur. Berapapun anggarannya, ya pasti akan habis, Mbak. Tapi kita bicara efektivitas, kita bicara fungsi dari anggaran ini untuk yang mana kita bicara prioritas. Kita lakukan sidak atau cek lokasi, kita pantau berapa persen pengerjaannya dari perencanaan, mulai pembangunan sampai nanti target finishingnya. Menurut saya Komisi D luar biasa, nggak terhenti, Mbak. Jadi besok pun kami melakukan kunjungan kerja, tapi tidak hanya sekedar kunjungan kerja, Mbak. Kita ngelihat, kita harus memastikan anggaran terserap sesuai peruntukannya, sesuai jumlahnya. Setiap budaya berbeda rupa, semua berpadu dalam silaturahmi yang hakim. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim kembali menyapa. Kali ini kita akan membahas tentang pemerataan anggaran infrastruktur di Provinsi Jatim. Kita tahu pemirsa bahwa salah satu pondasi utama untuk pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, kemudian fasilitas seperti pelabuhan, bandara, dan lain sebagainya. Namun kalau kita melihat data, tampaknya di Jawa Timur ini pertumbuhan ekonominya belum merata diakibatkan dari pembangunan infrastruktur yang tidak merata pula. Apakah benar demikian? Apakah datanya saat ini sudah berkembang? Kali ini sudah bersama saya ada anggota Komisi D, DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Mas Husnul Arif. Sehat Mas Arif? Alhamdulillah sehat Mbak Belinda. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Arif. Mas Arif gimana nih aktivitas terakhir? Awal November padat. Padat ya, kebetulan ada beberapa kegiatan selain dari kedewanan, ada kegiatan hari ulang tahun partai Mbak Belinda. Betul. Partai Nasdem yang ke-14. Jadi ada beberapa kegiatan, ada aktivitas-aktivitas lainnya juga. Kalau yang berkaitan dengan Komisi D seperti apa Mas Arif? Komisi D beberapa hal selain kunjungan kerja, selain rapat koordinasi dengan mitra OPD yang menjadi bagian dari Komisi D, kita lagi bahas yang paling dalam adalah terkait dengan anggaran APBD 2026. Dengan adanya pengurangan TKD, ada efisiensi, bagaimana seluruh mitra OPD, mitra Komisi D ini mampu memberikan pelayanan yang bagus meskipun ada pengurangan anggaran. Bagaimana masih bisa berjalan dengan baik, bagaimana masih bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Artinya ada skala prioritas dengan keterbatasan anggaran. Di luar itu kegiatan-kegiatan Komisi D tentunya kita monitoring beberapa kegiatan dari PAPBD 2025. Karena biasanya Mbak Belinda, setiap pengerjaan fisik itu uber-uberannya di akhir bulan. Apalagi PAPBD kemarin baru akhir Oktober ini bisa running ya. Jadi ada waktu sekitar 2 sampai 2,5 bulan. Mitra OPD ini, mitra kami harus menyelesaikan pekerjaan dari perubahan anggaran 2025. Biasanya di akhir tahun ini ngebut ya Mas ya? Iya betul. Oke, Mas kita mulai masuk ke tema. Kita berbicara infrastruktur di Jawa Timur. Oke, Mbak Belinda. Sebelum mendalam terkait tadi anggaran yang akhirnya efisien, apakah itu nanti berdampak? Menurut Mas Arif sendiri, sebenarnya pembangunan di Jawa Timur, khususnya infrastruktur, sudah merata belum sih Mas? Ya, kalau secara kasat mata kita tidak akan pernah lihat namanya pemerataan. Sama halnya ketika kita bicara keadilan, sebuah keniscayaan itu Pak. Jadi kalau bicara merata, infrastruktur ada 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Potretnya ini berbeda-beda, tergantung juga kemampuan fiskal, termasuk PAD di masing-masing kabupaten kota. Jadi apakah merata? Secara kasat mata tentunya tidak akan merata. Ada skala prioritas, ada kabupaten kota yang kemudian memiliki potensi untuk bertumbuh karena ditopang konektivitas, ditopang oleh populasi penduduk, ditopang oleh potensi-potensi kabupaten kota tersebut. Sehingga potret infrastruktur ketika bicara merata, ya tentunya belum merata. Belum merata. Iya. Oke. Mas Arif ini kan dari Dapil
Kediri, Nah. Dapil 8 Kabupaten dan Kota Kediri. Oke. Di Kediri sendiri, ini tampaknya kalau kita lihat data yang saya baca sih Iya, ya Mas, iya. memang pembangunannya masih berfokus di Gerbang Kertasusila. Betul, benar. Kediri tidak termasuk di sana. Penilaian Mas Arief atau upaya yang dilakukan Mas Arief untuk Kediri sendiri seperti apa Mas? Ya, kalau kita pembandingnya ada dengan Gerbang Kertasusila pasti agak sulit Mbak Belinda. Gerbang Kertasusila ini pusat industri di sana. Pusat perekonomian di sana, banyak perbankan, di sana banyak perusahaan-perusahaan, banyak juga perhotelan dan seterusnya. Populasi penduduknya juga pasti berbeda dengan kabupaten lain termasuk Kabupaten dan Kota Kediri. Kalau di Kabupaten dan Kota Kediri sendiri, apakah termasuk menjadi konsentrasi? Saya pikir konsentrasi ini bicara terkait dengan prioritas saja. Prioritas. Kediri bagi saya dengan 79 km jalan ruas provinsi yang ada di Kabupaten Kediri dan 9 kilo lebih yang ada di Kota Kediri. Kalau dibilang ideal, belum tentu ideal. Tapi kalau kita lihat kemampuan fiskal kita yang ada di Jawa Timur, wabil khusus yang ada di Kabupaten dan Kota Kediri, kita berupaya supaya jalan yang jumlahnya 9 kilo dan 79 kilo ini atau sekitar 90 kilo ya, ini bisa dilalui dengan baik. Oke, jadi memang kalau kita bicara merata maka belum, dan untuk Kediri sendiri ada hal-hal lain atau indikator lain ya untuk melihat pembangunan infrastruktur itu sendiri. Mas, tapi kalau kita melihat potret secara keseluruhan, kan berdampak ya Mas ketika kita berbicara pembangunan infrastruktur yang tidak merata, ini akhirnya pertumbuhan ekonomi ada ketimpangan dari daerah-daerah. Misalkan kita compare dengan Mataraman atau Tapal Kuda, kita melihat di Gerbang Kertasusila, ini kan kesenjangannya cukup jauh. Mas Arief melihat ini seperti apa? Ya, Gerbang Kertasusila, Mataraman yang ada di Kediri ini, kemudian Tapal Kuda. Pastinya kalau kita bicara, sekali lagi ngapunten, kalau kita bicara apple to apple Gerbang Kertasusila, Mataraman sama Tapal Kuda pasti akan sedikit berbeda, Mbak. Tapi kalau kita bicara satu Mataraman, satu Tapal Kuda, satu Gerbang Kertasusila, itu agak sedikit beririsan. Jadi misalkan pembandingnya adalah kota Kabupaten Kediri versus misalkan Tulungagung, Blitar, Nganjuk. Nah itu akan menjadi apple to apple-nya enak. Karena apa? Ya ini kita sebut second city-nya Provinsi Jawa Timur, gitu kan. Tapal Kuda, pembandingnya nggak bisa dong, pembandingnya Matraman misalkan Kota Kediri dibandingkan dengan Lumajang misalkan, Situbondo, berbeda. PDRB kita berbeda-beda. Nah, ketika ini menjadi sebuah ketimpangan, kita lihat dulu Mbak, infrastruktur yang kita maksud ini apa? Kita bicara transportasinya, kita bicara jembatannya, kita bicara jalannya, kita bicara konektivitas moda transportasinya, beragam. Nah, kalau Kediri sendiri, tadi selain jalan provinsi yang sudah saya sampaikan jumlahnya hampir 90 kilo untuk kota dan kabupaten Kediri, kemudian kurang lebih ada sekitar 80-an jembatan yang menjadi diambu oleh PJJ Bina Marga yang ada di Kediri Kota Kabupaten. Satu yang perlu diingat bahwa kita memiliki Bandara Doho. Ini juga infrastruktur. Bandara Doho ini alhamdulillah kemarin bertepatan 10 November sudah beroperasi kembali setelah beberapa bulan ada kemandekan, dan ini adalah bagian dari infrastruktur. Kemudian kita lihat lagi di kota dan kabupaten Kediri secara infrastruktur, ruas jalan nasional saya pikir juga bagus. Kemudian ada jembatan-jembatan yang penghubung antara Kediri kota dan kabupaten. Kemudian jalan konektivitas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk yang saat ini berproses akan dibangun untuk tol. Kediri dengan Tulungagung yang juga akan dibangun untuk tol. Kemudian saat ini kalau Kediri mau ke Jombang ya mungkin kurang dari 1 jam juga sudah sampai. Ini tentunya akan memperingan. Jadi ketika bicara ketimpangan, kita lihat case-costiknya infrastruktur yang seperti apa. Karena nanti kita bicara transportasi pasti akan mempengaruhi. Contoh, ya tentunya kalau kita bicara biaya transportasi yang ada di Tapal Kuda pasti jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di Surabaya. Surabaya
Gerbang Kertosola ada Transjatim, ada subsidi dari Pemprov. Cukup 5.000 bisa dari satu kabupaten yang lain gitu kan. Sementara di sana pasti agak berat ya, sehingga nilai produksi tanaman misalkan atau hasil panen ketika bicara transportasi ada tambahan kos operasional, biaya pengiriman yang lebih mahal. Oke. Contohnya begitu, Mbak. Nah, berarti kan kalau kita berbicara ketimpangan, maka harus melihat indikator yang lebih luas. Betul, gitu ya, Mas Arif ya. Nah, Mas Arif, apakah akhirnya ketika kita sudah membandingkan nih, oke, kita tidak berbicara Gerbang Kertosusila dulu, tapi kita melihat misalkan Tapakuda dengan Mataraman. Ya. Ada kabupaten kota yang memang indikatornya bisa disamakan nih ketika dibandingkan apple to apple. Tapi kalau kita juga mengukur dari kesejahteraan dari masyarakat yang Mataraman dan Tapakuda, apakah sudah cukup sejahtera dengan kondisi yang let's say kita nggak melihat Gerbang Kertosusila? Ini yang ditanyakan berarti apakah sudah cukup sejahtera ya? Iya. Kalau cukup sejahtera, ngapunten, ini berarti saya harus berbicara data. Kita bicara IPM, kita bicara lain-lain terkait dengan penghasilan juga, kita bicara PDRB, kita bicara UMR dan seterusnya. Kita coba, saya menyoroti terkait dengan infrastruktur saja ya Mbak ya. Infrastruktur. Bagi kami, infrastruktur yang ada di Matraman dan Tapakuda ini berseiringan lah. Berseiringan. Di antaranya ini Mbak, anggaran dari Bina Marga, PJJ Bina Marga yang ada di Kediri ini berarti kan mengampu kota Kabupaten Kediri, Tulungagung, kota Kabupaten Blitar, plus Nganjuk. Ini nggak jauh beda dengan PJJ Bina Marga yang ada di Tapal Kuda. Gitu, nggak jauh beda lah porsi anggaran setiap tahunnya di APBD itu. Balik lagi memang akhirnya kita bicara prioritasnya mana. Jembatan-jembatan mana, pelebaran jalan menuju Mantap, kemudian ada pemeliharaan berkala, ada pengerjaan rutin kalau kita bicara jalan dan jembatan. Kemudian kita bicara infrastruktur dari sisi irigasi dari PUSDA selaku mitra kami. PUSDA ini di tahun 2025 untuk Lumajang Jember saja ini ada beberapa proyek yang nilainya di atas 6 miliar, ada nilainya di atas 8 miliar, ada 3,5 miliar. Cukup besar, Mbak. Cukup besar untuk kapasitas. Ngapunten, kalau nggak salah di Lumajang itu ada sekitar 4-5 kegiatan. Belum lagi yang di Jember. Untuk irigasi. Untuk irigasi gitu kan. Artinya kalau dibandingkan dengan Kediri bagaimana? Kediri ya hampir sama ya segitu. Apa akhirnya disesuaikan dengan kondisi masing-masing ya? Pasti. Jadi saya pikir anggaran ini satu, bukan kita bicara anggaran mengikuti program atau program mengikuti anggaran gitu kan. Ini yang menjadi dilema selama ini. Jadi money follow function atau money follow program yang selama ini menjadi perdebatan. Kita bicara money follow function. Jadi berapapun anggarannya ya pasti akan habis, Mbak. Tapi kita bicara efektivitas, kita bicara fungsi dari anggaran ini untuk yang mana kita bicara prioritas. Jadi saya pikir UPT masing-masing ada di Jawa Timur pasti dan harus melakukan kajian di lapangan mana yang menjadi prioritas. Apalagi terkait dengan kemampuan fiskal yang sudah sedikit berkurang ini. Kami pun ada aspirasi-aspirasi di masyarakat, Mbak Belinda, terkait dengan jalan yang perlu diperbaiki, terkait jalan yang perlu diperlebar, terkait dengan irigasi yang kemudian dibutuhkan masyarakat, gitu kan, terkait dengan ketahanan pangan. Ya ini usulan-usulan kami juga kita sampaikan, tidak hanya dalam pokok pikiran, tapi kita juga sampaikan kepada dinas terkait. Ini menjadi sebuah satu kesatuan yang kemudian mana yang menjadi prioritas untuk dianggarkan di tahun berjalan. Oke. Mas Arif, kita sekarang masuk ke anggaran ya. Karena dari tadi disinggung bahwa sudah ada efisiensi di tahun 2026, dampaknya ke pembangunan infrastruktur atau penurunannya sejauh apa, Mas? Nah ini berarti Mbak. Saya coba sambil mengingat-ingat ya Mbak Belinda.
Bina Marga itu di tahun 2025 memang besar, sangat besar sekali, sekitar 1.370.000.000.000. Di tahun 2026 ini di pagu indikatifnya ini yang sudah didok, kemudian saat ini masih berproses. Besok ini hari Rabu ada laporan Banggar terkait dengan anggaran APBD 2026 ini, Mbak. Iya. Ada sekitar 402 miliar dari 1.370. Jadi turunnya kalau nggak salah itu kalau dihitung 71 atau 73% itu kan. Tapi turun dari YOY ya. Kita nggak bicara dari pagu awal yang diajukan. Kalau pagu awal ini masih 600-an lah. Tapi YOY maksud saya, year of year. Jadi akan kelihatan sekali rasanya nanti di perjalanan ini kalau nanti tidak ada perubahan anggaran, kemudian tidak ada tambahan APBD mendahului dan seterusnya, saya yakin berat untuk Bina Marga dalam hal ini untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan maupun jembatan yang diampu oleh Provinsi Jawa Timur. Kemudian kita bicara Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan ini juga infrastruktur, kita bicara transportasi, kita bicara layanan publik, kita bicara banyak hal terkait dengan lampu sign dan semuanya, itu 970 miliar kalau nggak salah, Mbak. Itu sekarang tinggal yang dibutuhkan maksudnya atau anggarannya? Anggaran di tahun 2025. YOY, jadi masih YOY. Di tahun 2026 ini kalau nggak salah tinggal 432 miliar. Oke. 400 miliar. Cukup banyak ya? Banyak. Mas, banyak. Memang agak ini ya. Ya apa ya? Ya harus kreatif dan inovatif. Terus gimana Mas untuk alokasinya kira di tahun 2026? Untuk mencerminkan pemerataan mungkin? Bagus nih pertanyaannya. Mencerminkan pemerataan. Jadi dengan penganggarannya ini, pemerataan ini, ya tadi Mbak ya, saya bilang pemerataan ini sama dengan kita bicara keadilan. Tidak ada satupun yang adil selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu kan? Kalau kemudian bicara merata, dasarnya apa gitu kan? Ada dasar prioritasnya. Saya lebih senang ketika bicara pemerataan adalah mana yang menjadi prioritas. Prioritas ini kan banyak hal. Maka prioritas yang utama dan terutama bagi saya adalah prioritas ini kemudian untuk keselamatan. Kalau kita bicara infrastruktur, keselamatan pengguna jalan misalkan kalau kita bicara jalan. Kemudian kalau kita bicara ketahanan pangan, ya bagaimana memastikan bahwa infrastruktur yang kita bangun ini memberikan dampak elektoral yang cukup luas kepada masyarakat yang ada di kabupaten kota tersebut dan secara umum di seluruh provinsi Jawa Timur. Gitu sih Mbak. Oke, berarti ini saya rubah pertanyaannya. Siap. Prioritasnya gimana? Ya, balik lagi Mbak. Jadi prioritasnya nanti apakah di satu kabupaten lain, apakah Gerbang Kertasusila gitu misalkan, atau apakah di Matraman atau di Tapal Kuda. Saya pikir masih tetap proporsional Mbak. Masih tetap proporsional. Tidak ada kemudian kita tahun ini fokus ke sini. Masih tetap proporsional, tapi memang kita suarakan ngamunten untuk saudara-saudara kami yang ada di Madura. Gitu kan, kalau bicara infrastruktur, ya Madura ini masih menjadi satu kesatuan Provinsi Jawa Timur. Betul. Kalau bicara pembangunan secara infrastruktur, sepertinya yang kami lihat secara kasat mata maupun kami lihat secara data, memang perlu ada penambahan. Oke, menjadi salah satu prioritas ya di sana. Mbak. Melihat kondisi. Kalau PSN ini lebih dominan kalau di Matraman ini kan lebih dominan terbantu dari program-program PSN, Mbak. Oh. Iya, kita bicara tol gitu kan. Iya, itu udah ikut program nasional jadi, ya. Dampak lah CLS. Ya. Ya, ini kan dampak dari pembangunan dengan penganggaran APBN atau PT Service. Seperti Doho ini, ya kita kecipratan berkat doa-doanya masyarakat Jawa Timur juga sih. Jadi artinya berarti sudah ada upaya. Ya let's say saya tetap harus nyebut pemerataan ya, karena kan tetap akhirnya pergerakan pembangunan sudah bergerak ke
Mataraman, Tapal Kuda, meskipun itu masuk ke proyek strategis nasional, tapi akhirnya ini kan juga ada upaya pemerataannya, Mas Arief. Tetap Mbak Belinda, harus begitu. Jangan sampai ada satupun pembangunan yang kemudian tertinggal di 38 kota kabupaten. Tapi yang perlu diingat Mbak Belinda, kita bicara infrastruktur ini tidak menjadi tanggung jawab provinsi sepenuhnya. Ada yang diambil oleh pemerintah pusat, ada yang diambil oleh provinsi, ada yang diambil oleh pemerintah kabupaten dan kota. Masing-masing sumber anggarannya berbeda-beda. Masing-masing tentunya memiliki skala prioritas yang berbeda-beda. Gitu kan? Nah, wilayah yang kemudian menjadi kewajibannya provinsi lah ini yang kemudian kita juga dorong OPD mitra kami untuk memastikan begitu ini sudah dianggarkan berarti harus optimal. Optimal apa? Outcome-nya. Outcome-nya jadi kita bicara penganggaran ini kan kebanyakan kan selesai di outputnya aja. Outputnya apa? Ya pengerjaan fisiknya sudah selesai. Laporannya selesai masuk, barangnya ada. Outcome-nya adalah pasca itu kebermanfaatannya buat masyarakat seperti apa. Amit Mbak Belinda, misalkan sama-sama kita bicara irigasi. Sama-sama dengan anggaran misalkan 100 juta. Tapi ada satu titik ini bisa memberikan kontribusi hasil panen taruhlah ya 100 ton misalkan. Tapi dengan kemampuan penganggaran yang sama, pembangunan yang sama, ada potensi berbeda. Gitu kan. Ya tergantung kebutuhan air dan seterusnya. Termasuk kita bicara konektivitas jalan. Sama-sama membangun, mana yang diproteskan, mau kita optimalkan di jalan penghubung antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lain, atau kemudian kita masuk di jalan yang perlu diperlebar untuk menuju mantap, misalkan begitu. Lah kajian-kajian ini saya berharap mitra OPD juga harus dalam. Ya, komprehensif ya melihat kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan seperti apa. Secara menyeluruh dan komprehensif. Sejauh ini yang didengar Mas Arief sendiri di masyarakat yang paling banyak dikeluhkan tentang infrastruktur berfokus kemana, Mas? Ya, masyarakat ini tentunya kita pahami bersama, beliau-beliau ini kan melihatnya apa yang dilihat. Artinya, dan memang harus begitu, nggak perlu menjadi PR-nya masyarakat gitu kan, bahwa sesuatu yang di depan mata ini jalan rusak, masyarakat nggak menilai ini jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi atau pusat, atau nasional gitu ya Mbak Belinda. Tapi ini masyarakat melihat bahwa jalan rusak. Maka kami, wakil rakyat, wakilnya dari masyarakat yang ada di Jawa Timur, melihat itu, ya ini kewajiban kami untuk menyelesaikan. Kalau itu memang itu di luar yang diampu oleh provinsi, maka kami akan komunikasikan. Jadi kita nggak akan lempar tanggung jawab, kita akan komunikasikan kepada pemerintah daerah, kota atau kabupaten. Pak Insya Allah nanti beliaunya pun saudara-saudara kami yang ada di kabupaten kota juga akan mencari solusi yang terbaik. Dan infrastruktur ini memang mahal Mbak Belinda. Mahal banget. Maka sama-sama harus kita jaga. Kita rawat dan kita ruat. Itu untuk masyarakat ya. Jadi jangan protes aja kalau jalannya rusak, tapi mari kita jaga. Iya. Kita rawat. Diruatnya gimana, Mas? Diruatnya dengan banyak doa lah. Sejauh ini ada kendala nggak Mas koordinasi antar provinsi dengan kabupaten kota, misalkan memang harus ada perbaikan jalan dan lain sebagainya tentang infrastruktur? Ya, komunikasi kami bagus, insya Allah tidak ada kendala Mbak. Yang sedikit menjadi kendala pastinya adalah kemampuan fiskal. Ya, alasan klasik bisa jadi ya. Cuman bagaimanapun juga ada upaya-upaya dari provinsi, ada upaya dari kabupaten untuk mencari solusi. Di antaranya gini. Jember, saya kok agak lupa ya, lebih tepatnya di kecamatan mana yang ada pabrik semen itu Mas, itu ada CSR Puger ya, Insya Allah ya betul ada semen apa itu jalan tuh ada CSR dari pihak swasta Mbak. Jadi bagus, layak. Iya, jadi karena beliaunya itu lalu lalang usahanya itu ada melalui jalan-jalan
kabupaten, jalan provinsi, kemudian kita komunikasi dan seterusnya, kita datang ke sana dengan Pak Bupati, Gus Bupati. Bagus, kita komunikasi, kemudian pihak swasta juga kita datangkan, kita cari solusi bersama dan alhamdulillah ada CSR yang kemudian beliau keluarkan untuk pembangunan jalan. Itu salah satu upaya yang bisa kita lakukan dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi. Mas tadi sempat disinggung ya, salah satu kendalanya adalah ya fiskal. Gitu. Iya. Kekurangan biaya atau pengalokasian prioritas. Tapi sejauh ini bagaimana akhirnya peran DPRD untuk mengawasi agar aman ini? Uangnya digunakan dengan benar, kemudian wujudnya ada infrastruktur untuk masyarakat dan kualitasnya baik. Iya. Jadi postur anggaran masing-masing OBD begitu sudah diputuskan, Mbak. Ada yang namanya RKA, ada yang namanya DPA. Mitra kami ini kita panggil untuk rapat kerja, untuk memaparkan BNBA atau titik-titik yang akan menjadi pembangunan atas anggaran itu. Berproses sambil jalan dan semuanya kita lakukan kunjungan kerja sidak atau cek lokasi. Kita pantau berapa persen pengerjaannya dari perencanaan mulai pembangunan sampai nanti target finishingnya seperti apa. Kemudian dari pagu anggarannya berapa menjadi dapatnya atau fix-nya atau goal-nya itu berapa. Ini kita terus dampingi, Mbak. Jadi di provinsi ini menurut saya Komisi D luar biasa, nggak terhenti, Mbak. Nggak terhenti. Jadi besok pun kami melakukan kunjungan kerja, tapi tidak hanya sekedar kunjungan kerja, Mbak. Kita ngelihat. Besok itu kita ada kegiatan di Madiun terkait dengan pembangunan irigasi yang dilakukan oleh PUSDA. Contoh seperti ini, Mbak. Jadi kita melakukan ini tuntas. Akhir September, Pak, insya Allah kita di Malang, Mbak Belinda, di Malang melakukan kunjungan rapat kerja dengan PUSDA dan kita sidak di sana ada pengerjaan gorong-gorong di Soekarno-Hatta. Ya kita lihat memang di situ, nilainya besar, ini nilainya 31 M, gitu kan, nilainya besar. Memang panjang dan memang berat, di situ ada Yudit, ada yang perlu diselesaikan banyak hal. Tantangannya kalau Soekarno-Hatta pasti kita bicara kemacetan, padat jalan. Terus sekarang musim hujan. Kemudian di situ juga ada kampus pasti lalu lintasnya padat gitu kan. Semakin crowd dengan pembangunan. Ada pohon-pohon yang sempat viral penebangan gitu kan. Oh ya. Yeah. Ada lagi tiang seluler, tiang papan reklame dan seterusnya. Ketika September kami sidak di sana, kita tanya estimasi kapan selesai. Sesuai hasil lelang akhirnya akhir Desember. Sudah diperhitungkan kah? Sudah. Ini contoh kita mantau, Mbak ya, atau monitoring, melakukan pengawasan terkait dengan penganggaran. Dari anggaran 30 sekian menjadi sekian, masa pengerjaannya sampai Desember sudah berapa persen? Kalau nggak salah waktu itu masih sekitar 12 something gitu ya. Kemudian estimasi akhir Oktober berapa? 50%. Akhir Oktober kita ke sana lagi, Mbak. Memastikan progres ini benar apa enggak. Ini soalnya gede gitu kan. Dan resikonya ketika ini tidak sesuai tepat waktu dari nota lelangnya, kontraktor ini juga kena denda. Kan kasihan juga iya. Kena denda. Nah, kita coba urai di rapat itu. Kita coba urai kendalanya masih apa. Ya masih seperti biasanya. Tapi kalau kita lakukan, saya minta waktu itu, kebetulan saya yang mimpin, ya coba dilakukan rapat bersama lagi, jangan parsial. Oh, sebelumnya parsial berarti ya? Jadi ternyata awal itu memang sudah komplit ini. Yang ada wali kota, kemudian di situ melibatkan seluruh stakeholder, pihak-pihak terkait, termasuk PDM, pipanya PDM banyak, Mbak, di situ. Iya, pasti. Jadi semuanya itu kan, ayo semua OPD kota sama provinsi, kemudian pihak-pihak lain yang berkaitan dengan itu, termasuk PDAM, termasuk
penyelenggara seluler dan semuanya, dikumpulin semuanya gitu kan. Jangan parsial. Pak Insya Allah nanti komunikasinya cepat, mana yang harus dibantu. Insya Allah komitmennya tetap bisa selesai sesuai dengan hasil lelang. Dan insya Allah pengerjaannya tadi yang Mbak Belinda tanyakan sesuai dengan penganggaran, Pak Insya Allah sesuai. Kita dorong, kita pantau terus untuk memastikan, karena kan ada konsultannya juga kita tanya Mbak secara spesifik pengerjaan ini possible nggak kalau selesai pada bulan Desember? Insya Allah selesai. Ya memang harus terkawal seperti itu Mbak diantaranya. Kalau nanti hasilnya selesai kemudian ada evaluasi dari sisi kualitas, ya sebuah keharusan memang kalau kita harus memastikan anggaran terserap sesuai peruntukannya, sesuai jumlahnya. Sejauh ini sudah ada belum komplain dari masyarakat yang berkaitan dengan kualitas? Pastinya kalau kita bicara 1% ada. Kita Komisi D, Pak Insya Allah mungkin di rapat kerja atau kunjungan kerja berikutnya mau ke Lumajang. Ada BUSDA. Baru kemarin kita dapat berita bahwa pembangunan irigasi yang ada di Lumajang, saya lupa DI-nya, daerah irigasinya kecamatan mana gitu ya Mbak, yang masih berusia beberapa minggu. Kalau saya cek kemarin ternyata kan harusnya pengerjaan selesai di akhir September. Ya betul sih, beberapa minggu, 4 minggu, 5 minggu juga. Katanya sudah ambrol ini Mbak. Nah itu dia. Kita akan cek di sana. Kita sudah komunikasi dengan seluruh anggota komisi di WA Group. Kita segerakan untuk agenda kunjungan di sana. Kita sudah komunikasi dengan BUSDA untuk memastikan problemnya apa nih. Baru beberapa minggu sudah rusak kembali. Ini artinya DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya Komisi D memastikan semua langkah dalam pergerakan ini memastikan untuk kenyamanan masyarakat khususnya infrastruktur. Betul Mbak Belinda. Oke. Mas Arief. Iya. Kalau kita berbicara secara keseluruhan berarti di Jawa Timur ke depan apakah ada kebijakan-kebijakan khusus untuk daerah-daerah yang dianggap perlu prioritas dalam pembangunan, Mas? Harusnya itu ada. Harusnya itu ada dan tentunya menjadi bagian dari program utamanya BUGUP lah pastinya ya. Kami dari legislatif tentunya mendorong kalau itu memang akhirnya memberikan outcome yang bagus buat pertumbuhan ekonomi di kabupaten kota maupun secara menyeluruh di Jawa Timur. Kemudian menopang juga akses untuk kabupaten satu dengan kabupaten lain, ya pasti akan kita dorong. Tapi kalau kemudian pertanyaannya misalkan sebelum ditanya Mbak Belinda, saya tanya duluan gitu. Kira-kira kabupaten kota mana Pak? Ini udah mau saya masukkan di pertanyaan selanjutnya Mas. Berarti harus ada kajian. Harus ada kajian secara komprehensif dan menyeluruh, tidak setengah-setengah, tidak parsial, sehingga anggaran yang ada itu betul-betul optimal dan bisa memberikan outcome yang bagus Mbak Belinda. Harapannya Mas Arief ke depan gimana Mas untuk pemerintah provinsi dalam hal ini, pemerintah kabupaten kota untuk kita wujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Jawa Timur? Iya, sinergi. Sinergi menjadi sebuah kekuatan komunikasi antara provinsi, kabupaten kota dengan komunikasi yang baik, kemudian ada sinergitas, ada koordinasi yang baik, saya yakin bisa berseiringan membangun. Kalau kita motret dari provinsi saja, pastinya nanti ada potensi kurang optimal. Pun demikian ketika kabupaten kota memotret dari sisi kabupaten kota saja dalam hal ini kewenangannya, pasti juga belum optimal. Tapi kalau ada sinergitas antara provinsi, kabupaten, kota, maka saya yakini hasilnya nanti akan jauh lebih optimal. Selalu ditunggu bagaimana program dan pengawasan dari DPRD, khususnya Komisi D, Mas Arief. Mbak Belinda. Terima kasih sudah mengawal bagaimana pembangunan infrastruktur di Jawa Timur bisa merata. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. Tidak terasa kita sudah 30 menit ngobrolnya. Iya. Terima kasih Mbak Belinda. Sampai berjumpa di topik-topik yang lainnya. Insya Allah Mbak Belinda bersama Metro TV. Terima kasih Mas Bagus, Arief. Pemirsa, demikian untuk episode kali ini. Harapannya bahwa
infrastruktur di Jawa Timur bisa merata sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur juga bisa dirasakan bersama. Sampai jumpa di episode yang lainnya, tentunya dengan berbagai topik dan juga tokoh-tokoh inspiratif DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Belinda Firda, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.